Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We would like discuss about report text. Nah, di sini kalian udah pada tahu belum what is a report text? Sebelum kita masuk ke pengertian report text, pasti kalian juga tidak asing kan dengan descriptive text. Nah, di descriptive text dan report text itu sama-sama mendeskripsikan sesuatu. Tetapi tentu saja ada bedanya. Jika descriptive text itu mendeskripsikan secara spesifik, sedangkan report text itu secara general. Nah, gimana? Ada gambaran untuk pengertian report text atau belum? Oke, sekarang next ya ke pengertian report text. What is a report text? A report text is a type of text that announces the result of an investigation or announce something. The information given in a report text is very general information. Jadi, report text adalah jenis teks yang mengumumkan hasil penyelidikan atau mengumumkan sesuatu. Nah, informasi yang diberikan dalam report text itu berupa laporan dan informasinya sangat umum. Dan di teks report text itu menghadirkan informasi tentang suatu hal yang secara apa adanya. Di awal tadi juga kan udah dijelaskan kalau memang descriptive text dan recount text itu memiliki kesamaan. Nah, di genre atau jenis teks deskriptif dan juga report juga mempunyai kesamaan. Baik itu descriptive text dan report text sama-sama memberikan gambaran secara langsung tentang seseorang atau suatu benda. Dan apabila kita berbicara tentang benda atau seseorang secara umum yang meliputi bagian-bagiannya seperti kekuatannya, fungsinya, atau sifat umum lainnya dari benda atau seseorang, itu disebut dengan report text-nya. Nah, gimana? Sekarang kita next ya, pasti sudah pada paham kan? Oke, sekarang kita masuk ke generic structure of report text. Generic structure dari report text itu ada dua. Yang pertama yaitu general classification dan description. General classification is staging classification of general aspect of things. Example, animals, public place, plant, dan lainnya. Nah, jadi itu di general classification ini menyatakan aspek yang umum seperti hewan, tempat umum, tanaman, dan lain-lain yang akan dibahasnya juga secara umum. Selanjutnya yang kedua yaitu description. Description tell what the phenomena under discussion in terms of part, qualities, habit, or behavior. Jadi pada bagian ini biasanya memberikan gambaran fenomena yang terjadi, baik bagian sifat-sifatnya, kebiasaannya, ataupun tingkah lakunya. Intinya adalah penjabaran dari klasifikasi yang disajikannya dengan ilmiah. Jadi pada intinya kalau general classification itu menjelaskan atau mengklasifikasikannya secara umum, seperti kita menjelaskan, contohnya seperti kita menjelaskan hewan. Nah, di description-nya itu berisi tentang gambaran seperti apa yang ingin dijelaskan di hewan tersebut. Bagaimana? Sudah jelas antara general classification dan description? Oke, jika dirasa sudah paham, kita next ya. Kita masuk ke selanjutnya yaitu purpose of report text. Jadi tujuan dari report text yaitu its social purpose is presenting information about something.
the general description and entire class of things, whether natural or made, mammals, the planet, rocks, plants, country of region, culture, transportation, and so on. And to present information about something, it's a read. Jadi tujuan sosialnya menyajikan informasi tentang sesuatu. Biasanya menggambarkan seperti seluruh kelas, baik alami atau buatannya, mamalia, planet, batu, tumbuhan, negara, dan lain-lain. Dan juga untuk menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Nah, untuk tujuannya sendiri mudah sekali kan dipahami. Nah, sekarang kita next ke language feature of report text. Yang pertama yaitu use of general nouns, example hunting dogs, rather than particular nouns, example our dogs. Maksudnya itu di sini penggunaan kata bendanya secara umum. Seperti semisal kita ingin menjelaskan tentang bunga, nah yang kita jelaskan itu bunganya terlebih dahulu, baru jenis-jenis dari bunga tersebut, seperti ada bunga matahari, mawar, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu use of relating verbs to describe feature. Example, molecules are tiny particles. Nah, penggunaan kata kerja terkait untuk mendeskripsikan yang lain seperti molekul adalah partikel terkecil. Selanjutnya yang ketiga, some use of action verbs when describing behavior. Example, I must not fly. Nah, di sini tuh bukan kata kerjanya, kata kerja tindakannya saat menjelaskan perilaku. Contohnya, kucing itu sedang berjalan. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu use of timeless present tense to indicate usualness. Example, tropical cyclones always begin over the sea. Nah, di sini tuh yang dimaksud yaitu tenses yang digunakan yaitu present tense, yaitu waktu yang sekarang, yang menunjukkan sekarang. Oke, sekarang kita next, kita masuk ke contoh dari kalimat report text. Nah, di sini ada contoh dari kalimat report text yaitu Jakarta. Nah, kalian bisa baca di situ kalimatnya. Nah, sekarang coba kalian identifikasi dari kalimat tersebut, generic structure-nya dari kalimat tersebut apa saja, di mana saja. Nah, sekarang ini ya penjelasan dari tadi generic structure-nya. Jadi kan generic structure dari report text ada dua, yaitu general classification dan description. Nah, dari kalimat tersebut general classification-nya berada pada paragraf pertama, yaitu Jakarta is a capital city of Indonesia. Jakarta is located on the northwest Java. Nah, untuk description-nya itu sendiri selanjutnya pada bagian yang menjelaskan mengenai informasi mendetail dari objek yang dibicarakan, yaitu paragraf selanjutnya dari paragraf pertama. Bagaimana? Mudah sekali bukan mengklasifikasikannya, antara membedakan juga antara general classification dan description. Nah, selanjutnya kita langsung saja next, kita langsung masuk ke kuis. Nah, di sini tuh ada kuis. Kalian buka buku kalian pada halaman 137 dan 138. Di sana ada contoh teks dari report text. Nah, di situ kalian juga ada soal, 10 soal. Kalian langsung saja menjawab 10 soal tersebut. Oke, selamat mengerjakan ya. And I think enough for me. Thank you for attention. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.